Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih dan kesetiaan yang Allah nyatakan di dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan dalam hari baru, hari di mana juga kita akan menyatakan kemuliaan bagi namanya dalam persekutuan kita sebagai umat percaya di hari yang telah dikuduskan. Kita mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita dari Yesaya 59 ayat 9 sampai 19. Sebelum itu mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami, memungkinkan kami menikmati sukacita, hari baru, hari karunia Tuhan di pagi hari ini, hari juga di mana kemuliaan nama-Mu akan kami kumandangkan dalam sukacita persekutuan di rumah-Mu yang kudus. Namun sebelum itu kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus kami percaya Engkau akan menolong kami untuk dapat memahaminya dan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesaya 59 ayat 9 sampai 19, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapakah yang menjauhi kejahatan? Yang menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah, sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang. Demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita dituntun dalam tema titik awal pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, pada 23 Februari 1940, Disney merilis film animasi komedi berjudul Pinocchio. Film ini berkisah tentang boneka kayu yang diberi nama Pinocchio, karya Geppetto. Saat ia tertidur, seorang peri menghidupkan boneka tersebut.
Film ini menceritakan bahwa jika Pinocchio berbohong, maka hidungnya akan memanjang. Jika ia terus mempertahankan kebohongannya dan membenarkan diri, maka hidungnya akan terus bertambah panjang. Pesan moral film itu senada dengan bacaan hari ini, di mana bagian ketiga dari kitab Yesaya atau Trito Yesaya berisi nubuatan pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Sebelum itu terjadi, mereka harus menyadari, mengakui dosa-dosanya dan berkomitmen hidup dalam pertobatan. Isinya sangatlah sistematis. Ayat 9-11 berisi penderitaan dan kesusahan bangsa Israel akibat jauh dari Tuhan. Lalu ayat 12-15a berisi pengakuan dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Ayat 15b-18 menyajikan kesadaran orang Israel bahwa Tuhan sangat tidak berkenan kepada orang yang berkanjang dalam dosa, dan memuncak pada ayat 19 tentang ketakjuban dan perasaan takut kepada Tuhan. Ungkapan penyesalan yang menyadarkan bangsa Israel terhadap dosa-dosa mereka itu merupakan sebuah titik awal untuk hidup dalam pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, pertobatan hanya mungkin jika kita memiliki kerendahan hati mengakui dosa. Sama halnya Pinocchio, pembelaan diri terhadap dosa kita kian memanjangkan persoalan dan memperlebar jurang kehancuran. Artinya, semakin membela diri, semakin buruk pula lah keadaan kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap seluruh pembenaran diri atas dosa. Keinginan untuk hidup berkenan baginya berbanding lurus dengan pertobatan dari hari ke hari. Karena itu mulailah dengan mengakui dosa dengan rendah hati di hadapannya. Roh Kudus akan menuntun dan menyanggupkan kalau kita meresponnya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, yang boleh menuntun kami menikmati hari demi hari perjalanan hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Firman-Mu boleh kedengaran di pagi hari ini bagi kami sekalian, yang terus menyadarkan kami bahwa sungguh Engkaulah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan mengampuni kami, menerima kami yang datang mengaku dosa dengan sungguh di hadapan-Mu, dan Engkaulah akan mengubahkan kami, bahwa pengakuan dosa itu menjadi titik awal pertobatan kami. Roh Kudus akan menolong kami, mengubahkan hidup kami untuk punya hidup yang lebih berkenan lagi kepada Engkau ya Bapa. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon Engkau menuntun kami dengan kasih setia-Mu, dan biarlah di dalam anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh merasakan bahwa hidup kami harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Hari ini kami akan nyatakan respon kami atas anugerah-Mu melalui peribadahan kami di gedung gereja. Biarlah puji-pujian, penyembahan kami nyatakan dengan penuh sukacita dan semangat iman. Beri kami sehat dan kuat, Engkau memelihara kami sepanjang hari ini, agar dalam sepanjang pelayanan kami dan hidup persekutuan kami akan menyatakan kesaksian hidup yang berkenan kepada Allah. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea yang saat ini sedang melaksanakan, bahkan sejak kemarin, kegiatan persidangan ke-11 SMGT. Tuhan menolong dan memberkati semua pengurus SMGT maupun guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam kegiatan tersebut, agar benar-benar bahwa setiap hal yang telah dikerjakan mampu dipertanggungjawabkan, bahkan untuk tanggung jawab pelayanan selanjutnya, mereka sedia untuk mengembannya dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul karena sakit. Tuhan tetap pelihara mereka, baik yang sakit di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka menikmati kehidupan yang senantiasa merasakan lawatan Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan baik dan terus memelihara. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah terus memelihara kami. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa.
Dan sambutlah kami yang datang mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan hadir menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada komitmen iman kita, menyatakan pertobatan yang sungguh di hadapan Allah. Karena itu terimalah berkat Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan di dalam sepanjang hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.